Pemirsa, Kepala Pelaksana Tugas Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin Jambi tewas dibunuh di rumahnya. Pelaku ditangkap kurang dari sehari setelah pembunuhan terjadi. Pelaku yang bekerja di kebun korban mengaku sakit hati akibat dicaci maki. Tubagus Rangga, warga Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi ini berhasil ditangkap tim gabungan Polres Merangin dan Polda Jambi. Ia berurusan dengan aparat penegak hukum karena membunuh bosnya. Polisi pun membawa pelaku ke rumah keluarga di Prabu Mulih, Sumatera Selatan untuk mencari barang bukti dan barang-barang milik korban yang dibawa kabur pelaku. Dugaan sementara, pelaku membunuh korban karena sakit hati buntut dicaci maki korban. Pelaku selama ini bekerja merawat dan mengurus kebun milik korban. Berdasarkan hasil interogasi petugas yang di lapangan, masih menyampaikan bahwa dia hanya sendirian, namun nanti kami akan konfrontasi dengan saksi-saksi yang ada di TKP. Ini pembunuhan ini sudah direncanakan apa spontanitas? Kalau berdasarkan pengakuan dari informasi dari pelaku bahwa adalah spontanitas pada saat itu juga. Sebelumnya, jenazah PLT Kepala BPBD Kabupaten Merangin Jambi, Safri, ditemukan tewas di rumahnya. Korban pertama kali ditemukan asisten rumah tangga korban yang curiga rumahnya sepi, tapi kendaraan korban terparkir di rumah. Polisi yang mengolah TKP menemukan ceceran darah dan luka di kepala korban. Jasad korban dibawa ke RSUD Kolonel Abun Jani Merangin Jambi untuk diotopsi. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, sekelompok pemuda mabuk mengeroyok pria lansia berusia 69 tahun hingga tewas. Para pelaku tidak terima ditegur korban saat mendengarkan musik dengan keras. Aksi penganiayaan terhadap lansia ini terekam kamera CCTV. Detik-detik pengeroyokan yang dilakukan para pemuda mabuk terhadap pria lansia berusia 69 tahun di parkiran salah satu supermarket di Padalarang, Bandung Barat terekam kamera pengawas. Dedi tewas setelah dikeroyok hingga kepalanya membentur aspal. Kurang dari sehari, polisi meringkus 3 orang pemuda pengeroyok korban hingga tewas. Dari hasil penyidikan, para pemuda ini mengeroyok korban karena tidak terima ditegur dan dalam kondisi mabuk. Para pelaku yang saat itu pesta minuman keras mendengarkan musik di mobil dengan keras hingga meresahkan warga di lingkungan korban. Diawali dari 1 orang pelaku bernama Haris Budiman melakukan pemukulan ke arah wajah korban dan menyeruduk korban di bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh ke belakang sehingga korban mengalami luka di bagian belakang kepala korban yang diakibatkan oleh benturan ke aspal. Dari ketiga pelaku, 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Selain dijerat dengan pasal pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, para pelaku juga melanggar aturan pemerintah terkait PPKM. Memendam kebencian dalam waktu lama, pemuda membunuh iparnya sendiri. Pelaku akhirnya ditangkap di Desa Terate, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban tewas dengan 14 luka tusukan di tubuhnya. Motif penganiayaan karena pelaku tidak terima dipukul korban. Yunus, 49 tahun, warga Desa Terate, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap petugas Kasubdit Jatantras Polda Sumatera Selatan karena membunuh adik iparnya sendiri. Korban Agusman, 40 tahun, tewas setelah dianiaya dengan pisau oleh pelaku. Masalah dipicu dendam. Korban 1 bulan sebelumnya karena tidak terima ditegur pelaku. Pelaku meletakkan kursi hingga menghalangi jalan menuju pemandian sungai. Kejadian berawal saat korban bertemu pelaku saat akan pergi ke sungai. Korban menyinggung pelaku sambil berucap agar tidak menghalangi jalan. Cekcok mulut antara keduanya pun terjadi. Korban lalu memukul dan mendorong pelaku hingga terjatuh. Terbawa emosi, pelaku langsung menyerang balik korban dan menikam belakang tubuh korban berkali-kali dengan pisau. Dari hasil pemeriksaan jasad korban terdapat 14 luka tusukan di belakang tubuh korban. Pelaku mengaku kesal karena korban sudah berulang kali memukuli pelaku.
Pelaku ini awalnya dia dipukul ataupun digebukin dari si tersangka ya tersebut, si korban tersebut. Namun karena dia mungkin sudah tidak tahan lagi, pada saat waktu yang bersamaan dia menyimpan pisau, mungkin rekan-rekan sudah melihat sendiri. Ini pisau yang digunakan di dalam tasnya dia, lalu dia menghujat dari si korban sebanyak 14 kali tusukan, sehingga mengakibatkan dari korban tersebut mengalami meninggal dunia. Hubungan tersangka dengan korbannya masih saudara, Bang? Masih saudara, merupakan. Pelaku mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati juga mendorong seorang pemuda membunuh Ketua Majelis Ulama Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku yang bekerja sebagai buruh nekat membunuh karena ditegur tidak boleh mencuri sawit. Warga menemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuhan Batu Utara Aminur Rashid Arwan tewas di saluran air tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga tergeletak menjelang maghrib. Aminur Rashid Arwan dibunuh Anto Dogo, buruh perkebunan sawit milik korban. Pelaku membunuh Ketua MUI Labuhan Batu Utara karena sakit hati. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di Kelurahan Gunting Saga, Labuhan Batu Utara. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga yang marah. Informasi yang kita dalami ya, bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati ya, ditegur oleh korban karena korban memiliki menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan Ketua MUI Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pembunuhan terhadap Ustadz juga terjadi di Bangka Tengah. Seorang guru ngaji tewas di tangan muridnya. Pelaku dan korban diduga sering bersilang pendapat saat pengajian hingga berbuntut peristiwa pembunuhan. Hidup Muhammad Floriansyah harus berakhir di balik jeruji besi. Warga Simpang Perlang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi tersangka pembunuhan guru ngajinya sendiri jauh hari. Pelaku terus diperiksa intensif pihak kepolisian. Dugaan sementara pelaku yang baru beberapa bulan menjadi murid sering berbeda pendapat dengan korban saat pengajian. Karena kesal, di hari kejadian pelaku mendatangi korban di rumah dengan membawa senjata tajam. Setelah keduanya kembali berdebat, pelaku lalu menganiaya korban hingga tewas. Pelaku lalu melarikan diri dan sempat bersembunyi. Setelah dibujuk ayah dan kakaknya, pelaku akhirnya menyerahkan diri sehari setelah pembunuhan. Memang benar, baik keluarga tersangka maupun teman-temannya kooperatif dan berhasil membantu kami menemukan tersangka. Benar, tersangkanya pada saat melakukan masuk ke dalam rumah seorang diri dan langsung melakukan beberapa kali pembacokan kepada korban. Sebelumnya warga mendatangi rumah jauh hari seorang guru ngaji yang tewas mengenaskan di rumahnya. Korban terluka di kepala dan tangan, meninggal dunia setelah dianiaya di rumahnya. Pembunuhan ini terjadi siang hari saat rumah sepi. Korban sempat minta tolong sebelum ditemukan tergeletak bersimbah darah. Menurut tetangga, korban Ustadz Jauhari dikenal ramah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga. Sakit hati sering diejek jomblo tak laku. Seorang pemuda membunuh teman kerjanya di Medan, Sumatera Utara. Korban dibunuh saat istirahat di tempat kerja. Tragisnya, korban tewas sebulan jelang pernikahan.
Ibu korban menangis histeris melihat jenazah anak ketiganya sudah terbujur kaku. Korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasar 2 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban Randy Ramadan dibunuh rekan kerjanya di sebuah kantor distribusi air mineral. Menurut rekan kerja mereka, pelaku dan korban memang tidak akur dan sering terlibat cekcok. Korban sering mengejek pelaku karena statusnya yang masih sendiri. Saat korban tertidur, pelaku langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Kaget mendapati dirinya dianiaya dengan senjata tajam, korban pun melawan. Sempat terjadi perkelahian sengit antara pelaku dan korban, namun akhirnya korban kalah dan tersungkur bersimbah darah. Pelaku akhirnya ditangkap teman-temannya dan diserahkan ke polisi. Ya ejek-ejekan biasa lah namanya, kami kan sering kumpul juga kayak di gudang satu namanya yang sekawan ini udah tua belum nikah jadi dia jomblo gitu, udah marah dia, tersinggung dia gitu ya, pelaku ini gitu. Yang pun sering pakai hati dia main. Tragis takdir yang harus diterima Randy dan kekasihnya karena korban baru beberapa hari sebelum menggelar tunangan dan akan melangsungkan pernikahan 1 bulan ke depan. Harapannya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Iya. Udah ditangkap atau gimana Pak? Udah. Tunangan atau gimana Pak? Iya baru tunangan tanggal 5. Ayah korban menambahkan Randy adalah tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Medan Sunggal.